Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan laporan tugas case method untuk menyelesaikan tugas Pancasila yang diberikan oleh Bapak dosen. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Elizon Benggolan selaku dosen kami yang telah membimbing kami untuk menyelesaikan tugas ini. Kami telah menganalisis suatu kasus, yaitu kasus investasi bodong yang dilakukan oleh Indra Kents pada tahun 2020. Dan sebelum melanjutkan pembahasan tersebut, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Dewi Deborah Sipurian dengan NIM 721352009 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Andika Laila. Saya Yona Artia Sitohang dengan NIM 7213520015. Nama saya Zoran Elventino Panjaitan dengan NIM 721502001. Nama saya Mahril dengan NIM 72135200052. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Dan di sini saya akan menjelaskan kasus investasi bodong binomo yang dilakukan Indra Kents sejak tahun 2020. Judul yang kami ambil ini berdasarkan tema kami, yaitu Pancasila sebagai Dasar Negara. Pada 3 Februari lalu, 8 orang korban aplikasi binomo melaporkan Indra Kents kepada polisi. Mereka mengaku merugi sejumlah uang sebesar 2,4 miliar. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor STTL 292-2022 Bareskrim tertanggal 3 Februari 2022. Kronologi kasus Indra Kents ini diperiksa dan ditahan oleh polisi. Merespon laporan tersebut, Indra Kents dipanggil untuk melaporkan pemeriksaan. Setelah sempat absen dengan alasan berobat ke Turki, Indra Kents akhirnya memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Indra Kents hadir di Bareskrim Polri pada Kamis tanggal 24 bulan 2 pukul 13:12. Setelah diperiksa selama kurang lebih 7 jam oleh penyidik, pria dengan nama lengkap Indra Kents tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan. Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, tidak berlandaskan dengan kekuasaan belaka. Dengan memprioritaskan hukum di atas segala aktivitas dalam bernegara, salah satu upaya ialah dengan mengamalkan kemajuan dalam bidang hukum serta menciptakan suatu keadilan, kejelasan hukum, ketertiban, serta masyarakat yang mengerti dan patuh akan hukum. Penegakan hukum haruslah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku serta berlandaskan pada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kemajuan teknologi serta komunikasi yang memudahkan masyarakat dalam menyerap dan membagikan sebuah informasi kepada individu maupun publik. Pada kasus Indra Kesuma atau yang biasa kita kenal dengan nama Indra Kents terkait penyebaran berita bohong atau penipuan dengan menawarkan aplikasi binomo option yang merugikan masyarakat melalui sosial media. Sejauh ini diketahui ada 144 orang yang mengalami kerugian dengan total sekitar 83 miliar rupiah. Dengan melakukan penipuan terhadap masyarakat, maka Indra Kents telah melanggar sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang maknanya kesadaran. Kesadaran perilaku setiap rakyat Indonesia akan disesuaikan dengan nilai-nilai moral dan tuntutan hati nurani yang ada pada sanubari setiap pribadi masing-masing. Dan kedua, kemanusiaan. Mengembangkan atau menumbuhkan sikap saling mencintai antar sesama makhluk atas dasar kemanusiaan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, pertama langkah OJK dalam kasus ini. Terkait dengan hal tersebut, dalam upaya untuk ikut serta melawan investasi ilegal yang merugikan masyarakat dan meresahkan masyarakat, OJK memiliki 2 strategi, yaitu pertama strategi preventif dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal. Kemudian ada strategi kedua, knowledge sharing dengan penegak hukum dan regulator daerah represif, membantu melakukan upaya koordinatif antara instansi terkait untuk mempercepat proses penanganan melalui kerangka kerjasama Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Pelanggaran Hukum di bidang pengumpulan dana
dana dan pengelolaan investasi atau yang lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investasi. Kasus-kasus dan pengaduan masyarakat terkait investasi ilegal yang dilaporkan ke OJK akan dikoordinasikan dengan Satgas Waspada Investasi untuk penanganannya. Materi selanjutnya akan saya bacakan. Yang kedua, upaya mengatasinya. Bagi masyarakat atau calon investor yang akan berinvestasi, hendaknya waspada dalam memilih dan menggunakan produk investasi yang ditawarkan. Berikut adalah tips yang perlu diperhatikan untuk menghindari penipuan investasi. Yang pertama, jangan cepat tergiur dengan janji keuntungan besar. Masyarakat atau calon investor patut curiga apabila ada pihak yang menjanjikan tingkat keuntungan yang jauh melebihi hasil tingkat bunga bank umum. Selain itu juga dijanjikan investasi yang dilakukan tidak akan memiliki risiko kerugian. Yang kedua, pastikan lembaga investasi memiliki izin. Calon investor harus memeriksa izin dari orang atau lembaga yang menawarkan investasi terlebih dahulu. Izin tersebut diterbitkan oleh salah satu lembaga berwenang seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Berikut ini adalah contoh kasusnya. Jika akan menawarkan produk efek atau surat berharga atau produk perbankan, maka perusahaan tersebut harus memiliki izin usaha dari OJK. Selain itu, produk yang ditawarkan juga wajib sudah tercatat di OJK. Yang ketiga, SIUP, bukanlah izin untuk melakukan pengelolaan investasi. Masyarakat harus cermat meneliti izin orang atau lembaga yang menawarkan produk investasi. Apabila menggunakan surat izin usaha perdagangan atau SIUP, maka izin tersebut bukanlah untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Setiap perusahaan koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang keempat, segera lapor jika mengetahui investasi ilegal. Masyarakat diharapkan segera melapor jika mengetahui ada tawaran penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal atau mencurikan kepada SWI atau polisi. Yang kelima, rencanakan investasi dengan jelas. Tujuan keuangan dan instrumen investasi harus jelas dan sesuai profil risiko. Oleh sebab itu, sebelum memutuskan berinvestasi, pastikan sudah menyusun rencana investasi yang terukur dengan melakukan riset dan memperkaya literasi keuangan. Kesimpulan dari kasus tersebut adalah kejahatan pencucian uang berkedok investasi yang marak terjadi saat ini sangat penting untuk dibahas, diperbincangkan, dan dianalisa. Karena bahwasanya sekarang kejahatan ini semakin mudah untuk dilakukan. Salah satu alasannya tentu saja karena globalisasi. Globalisasi yang ditandai perkembangan teknologi membawa perubahan pada kegiatan berbasis internet. Salah satunya dalam hal transaksi. Peningkatan penggunaan transaksi online tersebut ketentuannya dipicu banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh konsumen pengguna transaksi online, khususnya kemudahan dalam melakukan transaksi karena lebih praktis dan tidak perlu lagi datang ke Bursa Efek Indonesia atau perusahaan sekuritas lainnya yang bisa dilakukan investor pada umumnya. Terkait dengan hal tersebut, dalam upaya untuk ikut serta melawan tawaran investasi ilegal yang merugikan dan meresahkan masyarakat, OJK memiliki dua strategi, yaitu preventif. Preventif itu ialah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal, knowledge sharing, dan penegak hukum dan regulator daerah referensi. Dengan perkembangannya transaksi trading, OJK
Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa terkait dengan jual beli mata uang nomor 28/DSN-MUI/3/2002, yaitu diperbolehkan apabila tidak menguntungkan spekulasi di dalamnya. Diperbolehkan apabila ada kebutuhan transaksi atau simpanan untuk berjaga-jaga. Untuk mata uang sejenis trading forex diperbolehkan apabila transaksi yang dilakukan harga atau nilainya harus sama dan dilakukan secara tunai. Apabila transaksi yang dilakukan berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dan dilakukan secara tunai. Sekian laporan kasus yang kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak dosen yang sudah mendengar. Kami memohon maaf jika ada kesalahan yang telah kami lakukan. Terima kasih dan selamat pagi.